A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi pemirsa VS Studio dan para saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah untuk kali ini saya upload lagi, cuman mohon maaf sebelumnya bahwa 1 bulan yang lalu di bulan Desember 2021 sama sekali saya tidak mengupload video atau tidak membuat acara. Hal ini dikarenakan mohon maaf yang sebesar-besarnya bahwa di Desember ini adalah hari yang sangat sibuk ya. Hari yang sangat sibuk sekali terusannya dengan urusan pekerjaan, pendidikan, itu berkaitan dengan semester anak sekolah, urusan nilai, urusan rapot, terus kemudian saya sendiri Desember adalah terakhir kuliah PPG ya. Selama 2021 saya kuliah PPG itu dari Oktober, November, Desember, dan di Desember itu adalah hari terakhir saya harus banyak banget pekerjaan sehingga plus nggak ada waktu untuk bolang. Dan alhamdulillah tapi di 1 bulan itu terakhir kemarin tanggal 24 Desember ketika pengumuman, alhamdulillah saya termasuk mahasiswa yang lulus dengan predikat baik. Alhamdulillah, itu yang saya syukuri. Selain daripada itu di bulan Desember juga bertepatan dengan musim hujan, jadi hujan itu tiap malam di sini hampir tiap malam hujan terus sehingga waktu untuk bolang untuk malam hari itu udah nggak bisa keluar. Biasa hujan dari maghrib sampai jam 2 atau kadang jam 9, jam 10 sampai subuh atau bahkan sampai esok harinya masih hujan. Jadi mohon maaf untuk 1 bulan ini memang sama sekali nggak ada tayangan, nggak ada bolang karena di samping faktor cuaca, kesibukan saya sendiri. Dan alhamdulillah di 2022 di tahun baru ini moga-moga diberi kesehatan dan cuaca juga mendukung. Saya akan buat konten-konten lanjutan berikutnya yang mungkin ada manfaatnya untuk Anda semua. Untuk kali ini saya akan membalas request dari rekan-rekan yang menanyakan sesuatu yang lagi viral saat ini, yaitu tentang spirit doll atau boneka arwah gitu ya. Itu sebenarnya dari pandangan saya, apa sih sebenarnya spirit doll itu, bagaimana pendapat Pak Den gitu kan. Oke lah, saya buatkan videonya daripada saya menjawab di Facebook atau di DM ya satu-satu, saya kira waktunya nggak cukup. Spirit doll atau kita menyebutnya sekarang ini adalah dengan boneka arwah, tapi bagi saya tidak setuju kalau menggunakan kata arwah gitu ya. Spirit doll itu lebih ke arah boneka yang hubungannya dengan kejiwaan atau psikologis, atau boneka yang kaitan dengan sebuah support spirit atau ya dorongan untuk melakukan sesuatu atau untuk mengubah sebuah suasana dari seseorang. Yaitu itu maksudnya spirit doll. Jadi karena orang ini sekarang lebih mudah mengkait-kaitan dengan hal yang berbau ya tabu seperti mistik gitu ya. Jadi spirit doll itu diartikan sebagai boneka arwah. Arwah ini nanti kan hubungannya otak kita langsung ke hal-hal yang sifatnya gaib-gaib. Saya sendiri tidak setuju kalau menggunakan kata spirit doll dianggap boneka arwah, tapi lebih ke arah boneka tentang kejiwaan atau boneka yang mempengaruhi kejiwaan. Nah, sebetulnya bagi saya spirit doll itu ada 2 hal yang perlu dipahami ya, sesuai dengan kesimpulan dari saya sendiri dalam memahami ini. Yang pertama, spirit doll itu adalah spirit doll dari sisi psikologis, yang kedua adalah spirit doll dari sisi supranatural. Saya bahas dulu yang spirit doll yang sisinya psikologis ya. Spirit doll yang sifatnya psikologis ini nggak ada hubungannya dengan gaib, nggak ada dengan arwah yang sebenarnya seperti hantu, demit, jin, itu nggak ada. Spirit doll psikologis ini lebih ke arah sebuah materi benda yang memungkinkan seseorang itu memiliki sebuah suasana, memiliki perasaan yang terdorong dari dia memiliki benda itu sehingga suasana hatinya menjadi senang, menjadi tenang, menjadi nyaman, menjadi lebih bahagia dengan memilikinya itu. Hal seperti ini sebenarnya tidak berlaku hanya pada boneka ya. Bisa juga mungkin di hewan peliharaan, ada yang suka kucing, suka anjing, suka burung, ikan dan sebagainya. Itu sebenarnya sama saja sih. Boneka juga bisa mempengaruhi. Terus sekarang ini kan di era sekarang ini juga lebih aneh lagi. Coba seperti di Jepang, mungkin Anda sering melihat di berita-berita orang Jepang saja karena saking senengnya dengan yang namanya anime ya, film-film anime, karakter anime, itu sampai menikah dengan karakter anime, terus kemudian dia menikah dengan boneka, terus dia menikah dengan bantal yang ada gambar anime ya, para wibu lah ya, lebih paham mungkin untuk anak-anak milenial seperti itu. Terus kemudian ada satu lagi contoh,
yang mungkin di sekitar Anda atau mungkin di keluarga Anda sendiri terjadi seperti ini. Ada seorang anak, yang mungkin balita gitu ya, dia kalau nyusu botol misalkan, itu harus megang bantal kecil ya, bantal kecil atau mungkin popoknya atau celananya atau kaosnya gitu. Jadi setiap dia mau nyusu itu harus megang itu, atau dia ketika mau tidur harus megang itu. Kalau di bahasa saya itu gombalan namanya. Gombalan itu artinya dia kalau mau nyusu harus megang gombal kain gitu ya, atau bantal. Nah, dia dengan seperti itu dia menjadi nyaman, itu nggak bisa dilepas. Pokoknya kalau dia mau nyusu, mau tidur harus memegang bantal atau memegang itu. Nah, itu sebetulnya bisa dibilang itu spiritual juga sih sebetulnya. Jadi boneka-boneka atau benda-benda yang sifatnya membuat seseorang menjadi tenang, menjadi nyaman, itu bisa dibilang spiritual dalam sisi psikologis. Sehingga sebenarnya ketika ada orang membeli boneka bayi atau membelikan boneka anak-anak, terus kemudian dia merawatnya seperti seorang anak manusia gitu ya. Itu bagi saya nggak hal aneh, karena bagi dia bisa jadi seseorang itu menjadi nyaman dengan memiliki boneka itu karena faktor psikologisnya. Mungkin ada trauma masa lalu gitu ya, ada trauma sehingga mungkin ada di rumah tangga, misalkan gagalnya rumah tangga, terus kemudian mungkin anaknya meninggal atau kehilangan anak, terus kemudian dia merasa nyaman dengan memiliki itu sebagai gantinya. Atau terus kemudian orang yang suka sekali dengan anak kecil karena dia nggak bisa punya anak, akhirnya apa? Akhirnya dia mengadopsi boneka seolah-olah seperti anaknya sendiri. Jadi hal ini sebetulnya hal yang wajar sekali ya dalam spiritual yang psikologis, itu hal yang wajar. Tapi yang menjadi tidak wajar adalah kita menganggap sesuatu yang aneh ketika itu di luar kebiasaan umum. Maksudnya seperti apa? Oke, umumnya itu begini. Boneka biasanya erat hubungannya dengan anak perempuan gitu ya, dengan anak-anak perempuan. Boneka entah untuk mainan, entah untuk teman tidur, bahkan mulai dari kecil sampai ada yang dewasa sudah gadis, sudah itu juga tetap senang dengan boneka, tidur di keloni juga ada. Tapi karena di sini yang menjadi aneh adalah ketika orang yang bukan perempuan, misalnya adalah orang laki-laki ya, orang laki nyukai boneka jadinya aneh gitu loh, kelihatannya aneh. Inilah jadi di luar kebiasaan, sehingga kita di tengah masyarakat menganggap kebiasaan ya menyukai benda-benda seperti boneka ini yang bukan anak perempuan akhirnya menjadi aneh di tengah masyarakat. Terutama adalah yang saat ini kan ada seorang yang feminin ya, laki-laki yang lebih feminin, terus dia kemudian membeli sebuah boneka yang mirip ya. Boneka sekarang kan bagus-bagus tuh dari karet yang yang sangat bagus dibuat, sebenarnya kan mirip sekali dengan bentuk bayi atau anak-anak balita. Nah, itu yang pertama lah ya. Jadi spiritual dalam bentuk psikologis itu sebenarnya hal yang umum ya, hal yang umum yang kita bisa temui sehari-hari. Cuman karena kita terfokus kepada yang namanya spirit, arwah itu tadi, sehingga sekarang ini orang dari psikolog sendiri memiliki pandangan, terus kemudian bahkan dari Majelis Ulama Indonesia sendiri membuat tanggapan tentang spiritual yang lagi ngetren saat ini. Jadi itu ya, yang pertama tentang spiritual yang sifatnya psikologis, yaitu intinya adalah sebuah benda yang dalam bentuk boneka atau orang-orangan yang menjadikan seseorang itu nyaman memiliki, atau seolah-olah menjadi sosok teman di dalam hidupnya, nyaman, termotivasi, menjadi bahagia, menjadi lebih semangat dengan memiliki itu. Yang kedua, spiritual dalam bentuk supranatural, ya, spiritual dalam bentuk natural ya. Ini lawannya dari yang psikologis. Nah, inilah yang bagi saya itu yang lebih agak ekstrim lah ya, yang spiritual supranatural, karena di sini ada hubungannya dengan spirit yang dimaksud arwah itu tadi. Arwah di sini lebih ke arah roh-roh jahat atau roh-roh yang gentayangan, atau itu tadi arwah gitu ya. Sebetulnya hal seperti ini itu tidak aneh dengan masalah spiritual supranatural. Mungkin Anda yang suka nonton film atau dengar cerita-cerita horor, ada terkenal ya di dunia ini, yaitu boneka Annabelle ya. Boneka Annabelle ini adalah boneka yang dianggap memiliki kutukan atau memiliki arwah atau roh di dalam boneka itu. Nah, kisah boneka Annabelle ini bahkan sampai difilmkan ya. Mungkin Anda kalau kenal film Conjuring, terus film-film yang lain ya, seri-seri berikutnya itu kan membahas tentang Annabelle di era tahun 1970-an. Ya, yang paling terkenal itu pada waktu itu adalah seorang demonologi ya. Demonologi itu adalah orang yang berkecimpung dalam dunia demon, kalau bahasa itu demon iblis atau roh-roh gitu ya. Jadi demonologi adalah orang yang ahli dalam bidang pemahaman roh-roh, itu disebut demonologi. Yang terkenal adalah Ed dan Lorraine Warren ya. Ed dan Lorraine Warren itu bisa dilihat di film Conjuring yang kisah nyatanya.
Itu tahun 70. Itu sangat terkenal. Terus kemudian di era sebelumnya boneka sudah biasa digunakan untuk hal-hal yang mistis. Contohnya boneka voodoo ya. Voodoo itu boneka. Terus kemudian di dunia ilmu hitam, ilmu sihir, santet biasa menggunakan boneka. Terus kemudian di dunia supranatural lagi, contoh lagi boneka yang mengerikan. Di Indonesia kita mengenalnya dengan Batara Karang atau jenglot ya. Jenglot itu kan boneka juga. Jenglot itu banyak terbuat dari boneka loh ya. Jadi jangan anggap jenglot itu orang yang sakti mengecil jadi kecil terus kemudian jadi hewan yang seperti itu sebagai saya itu nggak seperti itu ya. Jenglot itu boneka biasa digunakan. Terus kemudian jelangkung. Jelangkung adalah boneka juga. Bahkan di Indonesia ada seorang spiritual, saya ingat dulu di TV itu kalau melakukan embolang, melakukan acara, itu pakai boneka juga. Nah, ini sebetulnya untuk spirit doll yang sifatnya supranatural itu sudah ada dari zaman dulu. Yang biasa digunakan sebagai mediumisasi, medium untuk mewakilkan sebagai mediator. Kalau sekarang mediator bisa menggunakan manusia, kalau zaman dulu mediator bisa menggunakan benda. Yang paling umum digunakan adalah boneka. Sehingga di spirit doll supranatural itu sudah ada sejak zaman dulu. Terus saya sendiri punya pengalaman ya, ini gambar ini ya. Ini gambar foto sekitar tahun 2018 bulan Januari, ini saya dengan rekan-rekan waktu itu masih pergantian dari Singomas ke Singoluhur. Itu saya menemui sebuah keluarga ya, anaknya ini biasa ngobrol dengan boneka. Anda bisa lihat di foto itu bonekanya seperti apa bentuknya. Nah itu sering ngobrol dengan boneka, dia bilang bahwa boneka itu seorang anak ya, ada seorang anak bisa dijak ngobrol, bisa dijak ini. Nah terus kemudian orang tuanya bilang, anak saya sekarang sering ngobrol dengan boneka, bahkan dicoret-coret bonekanya atau di lipstikin gitu kan, di dandan itu mereka main gitu. Jadi anak ini ternyata memiliki kemampuan untuk bisa melihat sosok-sosok sosok-sosok mistik atau bisa dibilang adalah roh-roh ya, yang bisa masuk ke boneka itu sehingga dia bisa main berdua. Nah, ketika pengalaman itu saya anggap sebetulnya hal biasa bagi saya, itu hal biasa karena sosok-sosok jin itu biasa sekali bisa merubah wujud, menyerupai arwah roh, dan yang kita percaya itu adalah bahwa mereka itu bisa masuk karena saking halusnya bisa masuk menempati segala benda, termasuk ke keris, ke batu, ke mustika, ya kan, ke gelang, ke kalung, ke boneka, terus kemudian ke jenglot, ke jelangkung. Itu kan hal yang biasa sih. Jadi ketika ada sosok jin terutama yang sama di sini, roh itu adalah jin. Jin itu biasa bisa dipanggil menempati ke dalam boneka itu bisa. Nah, pengalaman saya adalah ketika si anak ini tadi dengan bonekanya, itu kemudian saya lihat bonekanya apa. Tapi bonekanya kosong. Waktu itu yang isinya sudah pergi. Tapi ya sayangnya nggak di-syuting waktu itu, nggak sempat di-syuting gitu ya. Kita hanya melakukan kontemplasi di situ, terus kemudian ngobrol dengan keluarganya. Terus akhirnya terjadi mediumisasi sih. Si yang penghuni bonekanya ini kita mediumisasi ke yoga bocil waktu itu. Tapi sayangnya emang nggak, di 2018 itu nggak sampai di. Cuman sempat saya foto itu tadi, yang fotonya yang saya perlihatkan itu. Nah, ini hal yang biasa juga di dalam dunia indigo ya, terutama anak-anak indigo yang dianggap indigo yang mampu melihat hal-hal yang sifatnya roh atau arwah atau bahasa kita jinnya gitu kan. Nah, sekarang juga ada yang bagi saya itu sering banget menemui ya, teman saya nggak turut campur di urusan mereka, saya hanya memperhatikan saja. Untuk sebagian orang-orang yang memahami indigo itu biasa merawat spirit doll supranatural atau spirit doll mistik ya, bukan spirit doll psikologis tapi spirit doll mistik atau supranatural. Yaitu di mana boneka-boneka ini secara sengaja atau tidak sengaja diisi oleh jin-jin ya, jin-jin yang baik itu menyerupai bentuk anak kecil atau menyerupai apa, yang paling banyak menyerupai anak kecil. Saya pernah mengikuti seseorang yang dia ahli di bidang itu. Saya ikuti di Instagramnya tentang bagaimana dia menjadi konselor, menjadi konsultan terhadap orang-orang yang memiliki kemampuan indigo, walaupun itu indigonya masih terbatas. Itu ngobrolin tentang boneka gitu ya. Bahkan di situ saya baca bahwa dia menyarankan si boneka ini minta baju ini gitu, terus sama si dia oh ya udah beliin baju yang modelnya seperti ini. Oh dia minta makan, makanya ini, minta minyak ini dan sebagainya. Jadi seolah-olah boneka itu hal yang hidup. Karena si anak yang mempunyai ini punya kemampuan indigo, dia bisa melihat ada sosok yang ada di dalamnya. Nah, ini sudah mistis arahnya. Jadi dia merawat boneka ini bukan sekedar merawat, tapi dia bisa melihat sesuatu yang ada di dalamnya.
Karena itu tadi ditempati jin. Nah, yang jadi masalah adalah apakah yang masuk ke dalam boneka spirit doll mistik ini adalah sesuatu yang baik? Saya banyak melihat dari pengalaman juga nggak ada yang baik. Kalau pura-pura baik iya, ya karena mereka itu pintar menipu. Yang paling banyak nih ya terjadi adalah ketika spirit mistik ini dianggapnya, oh ini yang menempati anak bayi, ini bayi yang dibuang, oh ini bayi yang dibunuh, oh ini bayi yang keguguran. Biasanya seperti itu yang cara penipuan para jin itu begitu, dia menyerupai seorang anak kecil terus kemudian mengaku dia dibuang, mengaku ini. Itu kan aneh ya. Anehnya apa? Kita kembali ke pemahaman Islam. Kita kalau Anda orang Muslim, pahami bahwa tidak ada satupun arwah yang keliaran di dunia ini kecuali dia masuk ke alam barzah. Walaupun anak kecil, bayi sekalipun, itu ketika meninggal, itu masuk ke alam barzah. Memiliki alam sendiri yang tidak bisa berkeliaran. Siapa yang mirip seperti arwah, roh yang keliaran di dunia nyata, itu adalah kerjaan para jin. Mau membentuk apa aja jin itu bisa. Jadi pengalaman saya ketika saya melakukan kontemplasi yang di foto tadi, tahun 2018 itu, ya sebetulnya jinnya itu menyerupai anak kecil, tapi bentuk aslinya hewan itu. Bentuk aslinya ya saya biarin aja. Akhirnya ketika melakukan mediumisasi waktu itu terpaksa kami usir ya, kami suruh kita pindahkan gitu ya, jangan mengganggu si anaknya ini. Anaknya kan nggak ngerti, taunya si anak yang punya boneka itu anak kecil gitu, anak laki-laki kecil. Tapi bagi pandangan saya bukan, dia udah gede gitu loh, udah gede. Karena memang sengaja seneng ingin mencengkram si anak ini untuk terus menjadi temannya, menjadi teman dekat. Nah, ini sangat membahayakan seperti itu. Jadi di dunia saat ini, di zaman milenial, bahkan zaman-zaman sudah modern seperti ini, masih ada orang yang memelihara jin-jin yang dimasukkan ke dalam spirit doll mistik. Bahkan ada yang bahasa gini, mungkin karena membawa nama-nama agama ya, membawa nama Islam. Oh, ada yang sampai dibilang gini, saya itu kadang aneh. Oh, ini adalah titipan dari Allah. Oh, ini adalah sebuah anugerah dari Allah. Oh, ini adalah sebuah amanat dari Allah untuk merawatnya gini-gini. Hanya gara-gara membawa nama-nama Allah sehingga orang jadi percaya. Jadi percaya bahwa oh itu adalah sebuah titipan. Ini adalah roh titipan yang masuk ke ini, terus kemudian dirawat, diberi makan, diberi minum, terus kemudian digantiin baju, ya, dikasih minyak dan sebagainya. Ini adalah otak-otak dari bagaimana jin itu adalah mencari keuntungan dari kelemahan kita dalam memahami tentang mereka ya. Orang yang lemah pemahamannya hanya dengan kata-kata Allah titipan, ini adalah sebuah anugerah, ini adalah sebuah amanah, itu seolah-olah menjadi kata kunci bahwa apa yang mereka punya ini harus dirawat gitu. Itu harus dirawat. Itu adalah salah besar ya. Jangan terpaku kepada masalah bahwa itu titipan itu dari Allah, membawa nama Allah untuk itu adalah yang buruk. Korupsi saja, koruptor, penjahat bisa membawa nama-nama Allah untuk kejahatan. Orang korupsi itu, oh ini demi untuk kebaikan, ini untuk amanat, disedekahkan. Tapi kuncinya adalah di situ untuk memuluskan jalan kejahatannya, korupsinya, kolusi dan sebagainya. Jadi jangan dipikir jika sesuatu membawa nama Allah itu pasti baik, belum tentu gitu kan, belum tentu. Harus jahat saja bisa membawa nama-nama Allah gitu ya. Sehingga bagi Anda untuk pemahaman bahwa boneka spirit doll yang sifatnya arwah yang sebenarnya yaitu yang mistik itu banyak sekali campur tangan jin di situ. Pokoknya kalau ada orang ngomong ya terserah sih, kalau yang nggak percaya mau ngomong terserah ya, saya itu nggak memaksa Anda untuk mempercayai omongan saya, terserah. Tapi bagi saya sudah banyak memahami tentang ini tuh, bahkan langsung ketemu dengan spirit doll mistik juga sudah pernah ketemu. Yang dari model jenglot, model boneka anak-anak itu ya pernah ketemu. Mata saya, batin saya ketika melihat seperti itu tuh, saya melihat yang paling dalam, bukan melihat di luarnya. Saya nggak mau melihat di luarnya. Bahkan ketika mediatoran apapun, saya selalu melihat ke lebih yang paling dalam, ke lapisan paling dalam, bukan lapisan paling luar. Kalau lapisan paling luar ya mungkin bentuknya anak kecil, bentuknya bayi, bentuknya anak-anak balita. Tapi di lapisan yang paling dalam, itu ada bentuk-bentuk lain. Ingat, jin itu memiliki minimal 4 perubahan. Jadi jin itu memiliki kemampuan merubah 4 bentuk. Ya, dari satu bentuk ke bentuk lain itu ada minimal adalah 4. Bahkan ada yang bisa 10, ada bisa 15. Kalau jin tingkat tinggi bisa ratusan bentuknya gitu ya. Jadi bagi saya itu nggak aneh gitu ya. Jin itu mau menipu seseorang dengan menyerupai arwah anak kecil agar dia bisa dirawat, dimasukkan ke dalam boneka itu, bagi saya nggak aneh ya. Jadi harus hati-hati bahwasanya jangan mempercayai jika Anda seorang yang mampu melihat seperti itu, dia bentuknya anak kecil ya. Itu adalah biasanya penipuan oleh para jin untuk mencari keuntungan dari Anda. Nah, jadi dari dua hal ini, masalah spirit doll
kesimpulannya adalah ada dua jenis bagi saya, yaitu spiridol yang mempengaruhi psikologis atau spiridol dalam bentuk mentalitas yang dimana di sini nggak ada unsur magicnya, nggak ada unsur mistisnya, lebih ke arah psikologis seseorang. Terus yang kedua adalah spiridol dalam bentuk supranatural atau mistis yang di sini ada campur tangan, ya campur tangan jin terutama untuk mencari keuntungan dari manusia dengan cara menipu penglihatan seseorang membentuk sosok roh atau arwah sehingga bertempat di situ. Nah, kalau selama spiridol ini adalah bentuknya untuk psikologis, oke lah ya, itu kaitannya dengan kenyamanan hati, perasaan. Tapi kalau yang sifatnya ada hubungannya dengan arwah atau roh-roh, itu saya sangat-sangat menyarankan untuk meninggalkan itu. Tinggalkan itu. Saya banyak menemui permasalahan efek dari memiliki spiridol, baik itu bentuknya boneka ataupun bukan boneka. Di situ saya anggap sebagai hodam. Siapapun yang nempati di benda itu, saya anggap hodam. Efeknya adalah ketika tua nanti. Ketika sudah saking lamanya diurus, ya entah itu boneka atau apapun, maka dia akan semakin tahu bagaimana di tubuh-tubuh kita itu ada tempat-tempat rongga yang bisa ditempati dia. Sehingga si yang dianggap roh-roh ini atau spirit ini tadi bisa masuk ke dalam tubuh kita. Ya. Semakin kita sayang, semakin kita tunduk, semakin kita itu merawat dia dengan baik, semakin lebar pintu yang akan terbuka di badan kita. Di tuanya nanti efeknya akan kelihatan. Kalau masih muda, tenaga masih oke, fisik masih kuat, itu nggak kerasa. Ketika sudah tua, saya banyak sekali menemui orang-orang yang memiliki efek dari dia memiliki benda-benda seperti itu. Ya. Baik dari mulai pusaka, mustika, keris, ya, boneka, terus kemudian batara karang, dan sejenisnya, yang intinya adalah benda-benda yang bisa ditempati sosok-sosok yang disebut arwah atau roh yang dimana itu sebenarnya adalah jin. Itu efek ketika sudah tua itu nanti kerasa banget di tuanya. Ya. Itu harus perlu diruat sebagai bagaimana. Kalau Anda tidak percaya, saya juga tidak memaksa Anda untuk mempercayai itu. Saya sendiri berpegang teguh pada Al-Quran, saya berpegang teguh pada hadis, berpegang pada pengalaman-pengalaman saya dalam menghadapi hal-hal seperti ini, ya dari bertahun-tahun, sehingga saya hanya ingin berbagi kepada Anda untuk sekiranya hati-hati dalam memahami tentang apa yang sedang beredar saat ini. Spiridol itu tidak mesti itu adalah sebuah boneka arwah, tapi itu hanya sebuah sebutan. Ya, jadi bedakan, Anda harus membedakan spiridol yang ke arah psikologis atau spiridol ke arah mistik. Jika Anda punya teman, punya saudara yang lebih mempercayai ke yang mistik, bahwa oh ini bayi ini ada arwahnya, ada rohnya, kasih tahu dia. Itu efeknya sangat buruk nanti di masa tuanya. Ya, badan-badan kita itu ada simpul-simpul yang akan dicari, nanti dia akan pindah, ya dari boneka itu akan pindah. Jadi boneka terus kemudian ke badan pindah, terus begitu terus. Semakin banyak bolongan, semakin banyak nanti dia mengundang, ya hal-hal lain, roh-roh lain, arwah lain itu akan diundang dan menempat. Nah, ketika badan kita sudah tidak mampu lagi, sudah tidak sehat, maka akan banyak sekali kejadian-kejadian yang di luar nalar nanti ketika sudah tua. Ya, di luar nalar. Ketika dibawa ke rumah sakit nggak ada sakitnya, ketika dibawa berobat ini nggak ada masalah. Ya itu tadi simpul-simpul sudah dikuasai oleh mereka. Kurang lebih hanya itu. Mungkin mohon maaf lah ya, mohon maaf saya tidak mengucilkan atau tidak nyinyir terhadap seseorang, itu tidak. Bagi saya pengalaman ya, kadang hal yang bagi orang itu benar belum tentu benar sih ya. Mungkin saya juga ada salahnya gitu ya. Jadi kalau Anda percaya monggo, kalau nggak percaya no problem. Yang penting saya sudah menyampaikan apa yang seharusnya saya sampaikan terhadap rekan-rekan yang meminta saya untuk mendedar masalah spiridol ini, ya hanya sebatas itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada kurang lebihnya, kepada Allah saya mohon maaf, kepada Anda semua saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, semoga ada manfaatnya untuk Anda semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.